Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Talkshow Ramadan 1446 Hijriah, Yayasan Pendidikan Muslimat NU Cabang Jepara dalam rangka memperingati Harlah ke-79 Muslimat NU dengan tema merawat tradisi, menguatkan kemandirian, dan meneduhkan peradaban. Saya Laila Sofrina dari Yayasan Kesejahteraan Muslimat NU Kabupaten Jepara. Dalam hal ini yayasan mengelola klinik Masito. Bersama ini kami ajak narasumber kami, Dr. Hanugrahanto dari klinik Masito, dengan tema menjaga kesehatan di musim pancaroba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan, saya Dr. Hanugrahanto. Sehari-harinya saya di klinik Muslimat NU, di klinik Masito Muslimat NU Jepara. Pada hari ini kebetulan saya diajak oleh Bu Rina dan dari tim Talkshow Ramadan 1446 Hijriah dalam rangka Hari Lahir Muslimat NU yang ke-79. Sebelumnya saya mengucapkan selamat hari lahir untuk Muslimat NU yang ke-79. Semoga senantiasa sesuai dengan temanya, yaitu merawat tradisi, menguatkan kemandirian, dan meneduhkan peradaban. Kami juga akan menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa bagi pemirsa yang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Semoga kita mendapatkan amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kami mulai saja untuk talkshow kali ini. Perlu kami tanyakan ini, Dok. Siap. Untuk apakah bisa dijelaskan apa sih sebenarnya musim pancaroba itu dan mengapa kita perlu waspada terhadap musim pancaroba ini? Iya. Jadi pemirsa Talkshow Ramadan 1446 Hijriah yang kami muliakan, kami sayangi, dan tetap sehat selalu. Jadi untuk musim pancaroba saat ini yang sering kita temui adalah satu musim di mana ada satu perubahan. Perubahan cuaca ini mulai dari musim penghujan ke musim kemarau atau sebaliknya. Nah, kenapa perlu kita waspadai? Karena memang untuk musim pancaroba seperti ini sering sekali terjadi perubahan cuaca yang begitu ekstrim. Mungkin pagi harinya cuaca cerah, terik, panas, sampai berkeringat, sampai kemudian kita merasa seperti dehidrasi. Di siang harinya tiba-tiba sudah mendung, gelap, anginnya kenceng, hujan deras, kemudian sorenya sudah berubah lagi jadi panas lagi, malamnya gerimis lagi. Nah, yang seperti ini ketika itu dirasakan berulang-ulang secara beberapa hari di tubuh, ini akan sering menimbulkan rasa tidak nyaman satu, rasa tidak enak di badan, dan itu semua terjadi karena tubuh sering melakukan adaptasi di perubahan musim ini. Kemudian efeknya apa jangka panjangnya? Menurunkan daya tahan tubuh. Nah, ketika daya tahan tubuh ini sudah mulai turun, sudah mulai tidak maksimal, maka penyakit-penyakit yang muncul juga kebetulan di musim-musim pancaroba ini akan mudah sekali masuk, baik melalui makanan yang terkontaminasi, melalui udara, melalui debu yang anginnya kencang seperti ini, kemudian melalui air, atau bisa kita tertular antar orang, antar teman, atau ketika kita berada di wilayah area publik. Mungkin seperti itu. Terima kasih, Dok, untuk dengan segala hal tentang pancaroba ya yang sudah Senjenengan sampaikan. Kemudian langkah-langkah apa saja, Dok, untuk bisa apa yang harus kita lakukan untuk bisa menjaga kesehatan di musim pancaroba ini? Ya, ini mungkin kita bisa diskusi bersama ya, terkait dengan bagaimana cara kita menjaga tubuh agar di musim pancaroba ini kita tetap bisa dalam kondisi fit ya. Yang pertama, satu jelas nutrisi. Nah, nutrisi ini ibarat kita sebuah kendaraan, tubuh ini juga perlu bahan bakar, perlu sesuatu yang menjadi sumber tenaga. Dalam hal ini tentu nutrisi dari makanan yang kita makan sehari-hari. Untuk
supaya daya tahan tubuh ini tetap terpelihara dengan baik, yang utama dimaksimalkan adalah satu, vitamin. Vitamin di sini, terutama vitamin C, berfungsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Sehingga ketika sudah cuacanya mulai tidak baik, tubuh mulai drop, vitamin C di sini sangat berperan untuk membooster imun yang ada. Apalagi ini musim Ramadan, lagi di bulan Ramadan ya dok ya? Untuk bulan puasa seperti ini, siangnya kita kan tidak bisa makan minum untuk yang berpuasa, berarti pagi hari pada saat sahur dan pada saat berbuka, tentu jangan sampai kita mengabaikan kualitas nutrisi pada saat kita sahur dan berbuka. Satu, cairannya dimaksimalkan. Di musim seperti ini, keringat banyak keluar, kemudian cuaca tidak nyaman, tenggorokan terasa tidak nyaman, ini dikejar dengan cairan yang maksimal, sehingga nanti tidak muncul tanda-tanda dehidrasi pada saat kita melaksanakan puasa seharian dan di cuaca yang seperti ini. Kemudian untuk makanan yang tinggi protein itu sangat perlu sekali dilakukan, karena makanan tinggi protein ini dia merupakan salah satu sumber energi, sumber daya tahan tubuh untuk menjaga daya tahan tubuh tetap terpelihara dengan baik. Jadi memang satu tadi serat, cairan, kemudian vitamin dan protein. Ini kombinasi utama. Kemudian karbohidrat kompleks boleh diberikan, misalkan untuk kacang, untuk buah-buah seperti buah beri, buah pisang, itu sangat bagus mengandung karbohidrat kompleks, seperti itu. Olahraga mungkin dok untuk ini pada saat menyesuaikan dengan bulan Ramadan ini juga? Ya, olahraga untuk saat ini di bulan Ramadan mungkin kita menghindarkan dari olahraga yang sifatnya sangat menguras energi, terutama untuk yang kalau memang atlet, memang tubuhnya sudah terbiasa dengan beban-beban olahraga berat, mungkin tidak masalah. Tapi untuk masyarakat secara umum, mungkin bisa diatur olahraganya yang mana tidak begitu menguras energi berlebihan, tapi tetap bisa memaksimalkan daya tahan tubuh, melenturkan otot, kemudian juga tidak begitu berat ketika itu dilaksanakan. Seperti senam, gerakan-gerakan repetitif sederhana seperti senam, kemudian jalan, tidak perlu lari, jalan cepat sudah cukup. Kemudian untuk aktivitas misalkan yoga, kemudian aktivitas yang olahraga ringan lainnya masih banyak, itu bisa renang seperti itu juga bisa dimanfaatkan untuk menjaga. Tidak perlu durasi panjang, 15-30 menit sudah cukup. Yang penting dilaksanakan secara konsisten, seminggu 3 kali, seminggu 4 kali, itu akan jauh lebih baik dibandingkan sekali sebulan tapi kemudian intensitasnya dipaksakan, seperti itu. Juga istirahat yang cukup mungkin ya dok, sama PHBS juga. Istirahat jelas, karena tubuh juga memang memerlukan jeda untuk mengembalikan, merecharge energinya, mengistirahatkan organ-organ tubuh, kemudian mengembalikan lagi energi yang ada di otot, di otak, kemudian di saluran cerna, saluran nafas, akan banyak bisa mendapatkan rehat sejenak ya ketika tidur ini. Tidur yang dianjurkan memang sekitar 7-9 jam dalam satu hari untuk usia-usia produktif, tapi ini bisa dikombinasikan, misal ada istirahat malamnya dan ada istirahat siangnya. Dan ini sangat direkomendasikan ketika mengkombinasikan istirahat itu, sehingga ketika di siang hari dalam mode berpuasa kita juga diberikan jeda ketika tubuh harus bekerja di pagi hari, untuk siangnya lanjut kerja lagi misalkan. Kalau tidak ada jeda itu nanti juga tubuh akan mudah lelah, sehingga memang istirahat di siang hari mungkin tidak usah terlalu lama, 15-30 menit sebenarnya sudah cukup, tidak perlu terlalu lama, yang penting bisa memaksimalkan kualitas istirahatnya. Mungkin seperti itu. Terkait penyakit yang sering muncul di musim pancaroba ini, gejala apa saja yang perlu diwaspadai dok, sehingga kami itu memang perlu segera konsultasi ke dokter? Untuk musim pancaroba ini, selama saya berpraktek di klinik, banyak sekali penyakit-penyakit yang khas muncul pada bulan-bulan seperti ini. Yang pertama masih
lumayan sering kita temui adalah demam berdarah. Demam berdarah ini penyebabnya dari gigitan nyamuk Aedes aegypti ya, kemudian membawa virus Aedes itu kemudian berkembang biak di dalam tubuh, menimbulkan reaksi demam. Biasanya yang pertama reaksi demam, kemudian tidak nyaman. Demam utamanya setelah hari ketiga, ketika dilakukan pemeriksaan darah akan ketahuan bahwa angka trombositnya akan turun. Nah, angka trombosit yang turun ini merupakan satu bentuk bahaya. Apalagi kalau angka trombositnya sudah turun jauh di bawah sekali. Kemudian karena trombositnya turun menimbulkan kebocoran plasma, angka hematokrit atau kekentalan darahnya tinggi. Nah, ini akan menimbulkan gejala berdarahnya dari demam berdarah itu. Nah, setelah hari ketiga, hari keempat, sebaiknya apabila memang demamnya tidak membaik dengan obat-obat paracetamol atau obat anti demam lainnya, sebaiknya periksa. Nah, ini akan diarahkan oleh dokter setelah dilakukan pemeriksaan untuk dilakukan laboratorium. Nah, laboratorium ini fungsinya untuk memantau apakah kondisi hemodinamik tubuh ini masih aman atau tidak. Kalau tidak aman, tentu akan dilakukan pemberian obat atau terapi sesuai dengan gejala dan hasil pemeriksaan yang ada. Itu yang demam berdarah. Kemudian yang kedua, di musim-musim seperti ini yang sering saya temui juga adalah penyakit tipes atau tifoid ya. Demam tifoid ini penyebabnya jelas bakteri Salmonella typhi. Bakteri Salmonella typhi ini biasanya ada di air-air atau penyimpanan air yang dia terkontaminasi oleh bakteri tersebut. Nah, ketika bakteri ini masuk ke dalam pencernaan, di dalam lambung dia akan menimbulkan peradangan. Nah, di situ peradangan, kemudian terjadi replikasi dan infeksi dalam jumlah besar di situ yang menyebar melalui tubuh. Nah, ini nanti setelah hari ketiga keempat kita bisa melakukan pemeriksaan Tubek TF, atau kalau pemeriksaan Tubek TF belum tersedia bisa kita lakukan pemeriksaan bidal. Walaupun untuk bidal ini angka sensitifnya tidak begitu tinggi, sehingga selain laborat juga pemeriksaan fisik dan monitoring gejala perlu dilakukan. Ini 80% kasus pasien yang masuk untuk saat ini adalah demam berdarah, tipes, dan batuk. Nah, yang terakhir tadi memang batuk. Batuk ini ya mau bagaimana, memang cuacanya, udaranya dingin, panas, kemudian tubuh tidak bisa mempertahankan daya tahan tubuh, sehingga muncullah reaksi batuk ketika debu terkumpul banyak atau tertular virus influenza dari orang lain, maka secara otomatis tubuh akan menimbulkan reaksi batuk, produksi dahak, peradangan di saluran pernafasan atau sering kita sebut dengan ispa. Nah, ini banyak sekali di klinik di 3 minggu terakhir dari bahkan hampir 2 bulan ini, dari awal Januari ini sudah mulai tinggi, di Februari ini juga masih tetap tinggi, sehingga memang ketika demam sudah 3 hari tidak membaik dengan obat, apalagi disertai dengan mimisan untuk demam berdarah, bintik-bintik merah, kemudian disertai dengan nyeri perut yang tidak nyaman, mual, muntah, atau batuk-batuk yang keluar darah, dahak. Nah, ini perlu diwaspadai, segera periksa ke dokter sehingga bisa ditentukan kira-kira penyakitnya seperti apa, perlu terapi seperti apa. Nah, ini memang tidak sekedar obat. Kalau sudah seperti ini, perubahan gaya hidup juga kami harapkan untuk yang kebetulan sakit seperti ini, obat harus diminum, tapi juga satu, istirahat dimaksimalkan, nutrisi diperhatikan, istirahatnya dinyamankan, sehingga ketika proses penyembuhan ini bisa benar-benar maksimal, bisa kembali sehat seperti itu. Nah, ini yang kadang sering dilupakan oleh orang seperti itu. Sudah muncul Pasaroba dan kita juga sedang memasuki bulan Ramadan ya, Dok. Jadi kan memang kebutuhan akan cairan itu memang sangat diperlukan. Untuk di akhir podcast ini, monggo Dok, ada statement akhir yang perlu jenengan sampaikan? Mungkin secara ringkas saja untuk pemirsa Talkshow Ramadan 1446 Hijriah ini,
di musim pancaroba yang kebetulan juga di saat ini bertepatan dengan bulan puasa. Satu, mari kita jaga kesehatan kita bersama. Yang paling mudah, satu, dari kita menjaga perilaku hidup bersih dan sehat. Mungkin masih ingat zaman COVID dulu, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer atau sabun, menggunakan masker bagi yang memang sedang sakit atau yang merasa daya tahan tubuhnya tidak sehat. Kemudian menjaga makanan, diusahakan makan makanan sesuatu yang memang bersih. Kemudian nutrisinya cukup baik, maksimalkan serat, maksimalkan protein, maksimalkan makanan bervitamin. Kerja tidak apa-apa, kerja boleh, tapi dijaga, dimanage supaya tidak berlebihan, dan berikan waktu istirahat yang cukup untuk tubuh untuk mengembalikan daya tahan tubuh kembali ke kondisi prima, sehingga kita semua bisa dihindarkan dari penyakit-penyakit yang mungkin muncul pada saat-saat daya tahan tubuh turun akibat pancaroba. Terutama ketika sedang berpuasa, pada saat sahur dan pada saat berbuka, nutrisi yang masuk harus dijaga. Kemudian malam kita juga harus ada ibadah, waktu istirahat bisa diatur bagaimana supaya tetap ada waktu kesempatan tubuh untuk bisa merecharge imun, mengembalikan daya tahan tubuh supaya bisa tetap sehat dan maksimal. Mungkin dari saya itu, nanti bisa ada banyak kekurangan, kami mohon maaf. Bila itu hidayah, kami kembalikan kepada Ibu. Demikian pemirsa, informasi dari Yayasan Kesejahteraan Muslimat dalam hal ini disampaikan oleh dokter kami dari Klinik Masyitoh. Mudah-mudahan bermanfaat untuk pemirsa semua. Selamat menjalankan ibadah puasa, tetap jaga kesehatan, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.